Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 19 Jasa Kebajikan dari Guru Dharma Shinfasyang Sutra Teratai episode 1673 Bodhisattva dalam melatih diri, jasa semakin tinggi dan aktivitas semakin murni. Ketika Bodhisattva melatih diri, jasanya semakin tinggi dan aktivitas batinnya semakin murni. Segala dharma adalah kosong dari hakikat diri. Dengan kebajikan terhimpun akan memperoleh vitalitas fisik. Demi memberi manfaat dan secara luas menuntun para makhluk, menerapkan metode terampil untuk dipelajari dan dilatih, serta memberi pengajaran sesuai dengan kapasitas. Ketika Bodhisattva melatih diri, tujuannya untuk apa? Demi masuk ke dalam orang banyak dan menuntun para makhluk. Terhadap diri sendiri harus bekerja keras, membina diri ke dalam dan mempraktikkan keluar. Makanya para bodhisattva jasanya semakin tinggi dan aktivitas batinnya semakin murni. Membina diri ke dalam adalah jasa dan mempraktikkan keluar adalah kebajikan. Jadi para bodhisattva yang melakukan pelatihan diri itu memberi manfaat bagi diri mereka sendiri. Praktek dalam tindakan nyata berarti masuk ke tengah orang banyak dan memberi manfaat kepada orang lain. Ini adalah arah tujuan para bodhisattva melatih diri. Sebenarnya pelatihan diri itu pada hakikatnya kosong. Sering dikatakan, aktivitas batin telah dipadamkan. Ucapan yang baru saja dikatakan, bagaimana bisa ditarik kembali. Tidak berwujud dan tidak meninggalkan jejak. Suara yang diucapkan segera hilang. Dharma masuk dari mana? Di mana kita menyimpannya? Kita mencarinya, tetapi kita tidak akan pernah benar-benar mencapainya. Jadi segala dharma adalah kosong dari hakikat diri. Setelah berlalu, jadilah kosong. Tetapi yang paling penting, dengan kebajikan terhimpun akan memperoleh vitalitas fisik. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Harus selalu ingat, kita membangun tekad untuk menapaki jalan ini. Setiap orang membangun tekad dan ikrar. Arah tekad dan ikrar yang kita bangun adalah melatih diri. Tujuan dari pelatihan diri adalah membangkitkan diri sendiri. Memahami semangat kehidupan, duniawi dan kelahiran. Begitu kita memahami prinsip duniawi dan kelahiran yang melampaui dunia ini, kita akan memahami penderitaan hidup. Karena kerisauan dan ketidaktahuan menciptakan perselisihan antar sesama, mengganggu tanpa henti, terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan. Prinsip kebenaran ini kita tidak mengetahuinya. Mengetahui karena akumulasi sebab dan akibat, berkumpul dan menyebabkan penderitaan. Karena kita sudah memahami prinsip kebenaran seperti ini, kita mulai bagaimana melenyapkannya. Meningkatkan kewaspadaan. Jangan biarkan kerisauan, kegelapan batin, sebab akibat terus menjeratnya. Jadi kita harus sangat jelas membedakan benar atau salah. Benar berarti menghayati dan memahami bahwa dharma tidak salah. Ini dinamakan benar. Bagaimana dengan yang salah? Yaitu tidak jelas. Tidak jelas akan prinsip kebenaran. Maka dinamakan kegelapan batin. Tidak mengerti kegelapan batin adalah tidak memahami prinsip kebenaran, maka menyebabkan terjadinya kegelapan batin. Sekarang kita telah sangat jelas akan prinsip kebenaran, membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Memperoleh ini, membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Maka kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Mempraktikkan dalam tindakan nyata membuat kita merasa memperoleh. Saya bersumbangsi. Saya membantu sesuatu yang memberi manfaat terhadap kerumunan orang banyak. Dalam berinteraksi antar manusia, saya tidak menciptakan sesuatu yang tidak kusukai. Tiada jalinan jodoh yang tidak bagus. Tidak ada. Antar manusia tenang dan tawar bagaikan air jernih. Saya tidak bisa hidup tanpa air, tapi air saya tidak tercemar. Anda tidak bisa hidup tanpa air. Jadi saya berikan Anda air bersih. Jadi ketika kita berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi seperti air jernih. Ini adalah hubungan antar orang-orang berakhlak mulia.
adalah setawar air jernih. Dengan prinsip kebenaran yang sama, bodhisatwa dan para makhluk. Bodhisatwa hanya demi para makhluk pasti berada di dalam kegelapan batin. Saya sudah mengetahuinya. Saya seharusnya ikut berpartisipasi. Saya sangat jelas akan memberi manfaat kepada para makhluk. Dalam memberi manfaat kepada para makhluk, hati kita tiada kekhawatiran. Para makhluk melenyapkan kerisauan, beginilah kemurnian hati satu sama lain. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, hati kita adalah wadah bagi semua fenomena. Hati kita bisa menerima dharma, dharma murni. Air murni dharma, ketika bejana hati kita tetap tak ternoda, maka semua air yang kita serap tetap murni. Dengan prinsip yang sama, ketika menyangkut pikiran ini, segala dharma adalah kosong dari hakikat diri. Menggunakan telinga kita untuk mendengar, kita dapat menyerap dan mengingat dengan penuh kesadaran. Kami kemudian memutuskan untuk melakukannya. Setelah kita melakukan hal itu, kita merasa sangat gembira. Hal ini dikarenakan di dalam kesadaran kita ada semangat yang vital. Biasanya orang biasa memanfaatkan kesadaran mereka yang belum tercerahkan untuk mengikut kondisi eksternal mereka dan menimbulkan pikiran tergantung pada bentuk yang mereka lihat. Namun bagi praktisi spiritual, dikarenakan ada perhatian makanya ada jiwa. Dikarenakan ada jiwa makanya ada semangat. Kami menyentuh roh ini sebagai kekuatan vital kami. Ketika kita telah sungguh-sungguh membentuk aspirasi, resolusi kita akan menjadi kuat. Resolusi tegas ini adalah apa? Ada perhatian, makanya ada jiwa. Kekuatan vital ini menyebabkan keinginan kita menjadi sangat kuat. Ada jiwa, makanya ada semangat. Dalam bentuknya yang paling murni, pikiran kita sangat penting. Kita sebut ini esensi vital kita. Itulah sebabnya kita berkata, bodhisatwa, jasanya semakin tinggi dan aktivitas batinnya semakin murni. Karena vitalitas muncul dari niat pikiran mereka. Ada jiwa, makanya ada semangat. Ketika kita menyatukan semangat dan jiwa dan mempraktikkan dalam tindakan nyata, maka disebut dengan kebajikan terhimpun akan memperoleh vitalitas fisik. Kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata, memusatkan pikiran kita. Tekad seperti ini memiliki kekuatan vitalitas. Ini adalah akumulasi dari kebajikan. Dengan kebajikan terhimpun akan memperoleh vitalitas. Bagaimana menerima sifat fenomena adalah kosong, kita harus menetapkan tekad kita. Adanya kekuatan vitalitas, kita harus mempertahankan tekad kita menuju arah yang kita pilih. Kekuatan vitalitas yang demikian tidak akan terpengaruh oleh lingkungan luar yang membuat kita goyah. Kekuatan vitalitas yang demikian tidak akan terpengaruh oleh lingkungan luar yang membuat kita goyah, sehingga kita dapat melakukan hal yang telah kita bertekad untuk benar-benar melakukannya. Membina diri adalah perbuatan dari manusia agung dan sulit dilakukan oleh manusia awam. Manusia awam tidak dapat melakukannya. Membina diri harus melampaui dunia dengan memahami segala dharma adalah kosong dari hakikat diri. Kita telah memahami, meskipun segala dharma adalah kosong dari hakikat diri. Ibarat air dharma yang murni melembabkan pikiran kita. Batin kita telah sangat dipenuhi dengan dharma. Kita bersungguh hati membina kemurnian di dalam pikiran, membangkitkan tekad untuk masuk ke kerumunan orang, dan menyelamatkan semua makhluk. Pekerjaan yang begitu banyak dan perlu berusaha sedaya upaya, yaitu berada di dalam 8 kata ini. Segala dharma adalah kosong dari hakikat diri, dengan kebajikan terhimpun akan memperoleh vitalitas fisik. Jika kita dapat memahami dengan jelas, maka kita akan tahu bahwa dharma adalah seperti ini. Mencari namun tidak pernah memperolehnya, dan tidak meninggalkan jejak. Tetapi ketika dharma masuk ke dalam batin, masuk ke dalam tekad kita dan kekuatan vitalitas, setelah mendengar dan diserap ke dalam batin, kita dapat mulai bertekad untuk maju ke depan. Ini adalah arah pembinaan kita, sehingga demi memberi manfaat dan secara luas menuntun para makhluk. Demi untuk memberi manfaat dan secara luas menuntun para makhluk, sehingga kita mulai menerapkan metode terampil untuk dipelajari dan dilatih.
Meskipun dikatakan batin Buddha, para makhluk ketiganya tiada beda. Tetapi jika kita tidak mengungkapkannya, menunjukkan rupa kita ketika memasuki kehidupan monastik, membina diri untuk kata murni, monastik maupun praktisi kehidupan suci, kita tidak memiliki gelar tersebut. Bagaimana menyelamatkan para makhluk sehingga orang perlu memiliki nama. Membina diri juga memerlukan nama dan rupa. Ini disebut sebagai metode terampil. Jika tidak, semua orang dapat mencapai kebudayaan. Bukankah yang Anda katakan dengan yang dia katakan adalah sama? Tentu bukan. Ini yang Guru Dharma katakan. Inilah yang dikatakan oleh praktisi kehidupan suci. Yang Guru Dharma katakan merupakan Dharma benar, sutra dan teori. Beliau mendengar Dharma dan membebarkan Dharma. Beliau menyebarluaskan Dharma. Kita harus meyakininya. Buddha Dharma harus terus disebarluaskan. Karena mazhab telah dibuka, maka silsilah Dharma harus disebarluaskan. Kita meyakini silsilah Dharma dan mazhab ini, harus meyakininya dengan teguh. Bagaimana dengan praktisi kehidupan suci, juga harus mengetahuinya. Dia tidak ego, fokus memasuki Dharma dan membangkitkan ikrar agung. Fokus adalah hati yang murni, juga masuk ke dalam kerumunan masyarakat. Ketetapan ini adalah nama dan rupa yang jelas. Belum cukup, kita masih harus lanjut melatih. Dengan munculnya rupa tersebut, kita harus lanjut melatih diri. Seperti praktisi kehidupan suci, walaupun mereka menjalankan kehidupan berkeluarga, namun mereka berpedoman dengan kehidupan suci. Maka beda dengan orang awam biasa. Dan bagi yang telah meninggalkan kehidupan berkeluarga, mereka disebut sebagai master. Dan ini adalah wujud keterampilan, namun saya tetap harus terus mencari dan mencari Dharma di dalam hati saya. Sebelumnya kita telah membahas ajaran Dharma sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Dharma yang disampaikan Sang Buddha kepada para makhluk hanya sebanyak pasir yang ada pada jarinya. Dan penyerapan ajaran oleh manusia awam sering bocor. Masih dapat sisa berapa? Maka yang kita ketahui masih belum banyak. Dan banyak di antara ajaran Buddha yang bocor keluar, apalagi ajaran lain yang sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Waktu Buddha di dunia ini sangat terbatas. Berapa banyak ajaran yang dapat disampaikan ke para makhluk yang berkapasitas rendah dan kita sebagai makhluk yang berkapasitas rendah? Berapa banyak ajaran yang bocor keluar? Maka kita harus sangat bersungguh hati melatih diri, benar-benar terus berlatih. Membina diri itu tidak ada akhirnya. Dalam proses yang tidak ada akhir ini, kita harus melihat kondisi dan situasi. Memberi metode yang berbeda tergantung orang yang akan menerima. Bagi yang menderita, ada ajaran mengenai penderitaan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bagi yang tubuhnya sakit dan tidak mendapatkan pengobatan dan perawatan dari dokter, kita segera memberikan pengobatan kepada dia. Ini namanya memberi obat dan perawatan, agar dia bisa bebas dari penderitaan penyakit. Dan bagaimana agar tubuh dia bisa pulih kembali secara total. Inilah apa yang dia kekurangan, maka kita bisa membantunya. Ketika kehidupan mereka mengalami kesulitan, meski harus menyeberangi gunung dan bukit, kita juga bersedia membantu mereka. Membantu agar mereka memulihkan kembali kehidupan mereka. Dalam hati mereka bersyukur. Para bodhisattva bersumbangsi penuh sukacita dalam Dharma. Jalinan jodoh ini meski begitu banyak orang tidak ada yang mengenali nama kita. Namun kita telah terhubung dengan mereka. Saya telah memberikan, telah menghibur mereka, berbicara dengan mereka, dan sebagainya. Dalam hati mereka bersyukur, dan hati kita penuh sukacita dalam Dharma. Ini adalah sebuah jalinan berkah yang mendalam. Jalinan jodoh baik dan jalinan berkah ini adalah bekal pelatihan diri di kemudian hari. Karena saat melatih diri juga memerlukan orang yang mengiringi. Pengiring yang disebutkan ini adalah ketika saya ingin membebarkan Dharma, ada banyak orang yang ingin mendengarnya. Ini yang disebut dengan pengiring. Saya ingin membina diri. Saya ingin menuntun para makhluk. Harus ada para makhluk yang bersedia mengikutinya berlatih. Ini yang dinamakan dengan bekal pelatihan. Dari kehidupan ke kehidupan, menjalin jodoh yang baik dengan para makhluk.
dan fenomena dharma yang murni. Maka pada saat ini harus masuk dan bersumbangsi di tengah orang banyak. Dengan bersumbangsi dengan sumbangsi kita mereka terbebas dari penderitaan dan timbul rasa syukur dalam batinnya. Bagi kita yang telah bersumbangsi timbul rasa sukacita dharma dari dalam batin. Demikianlah, ini adalah seumur hidup kita dapat dilakukan dengan secara alami. Ini dinamakan memberi pengajaran sesuai dengan kapasitas. Kita membuatnya menjadi sangat bersukacita. Kita bersumbangsi dengan mempraktikannya dengan tindakan nyata. Seperti inilah, setelah menerima bantuan dari orang lain, dia juga akan merasakan. Saya juga ingin membantu orang lain. Orang yang menerima bantuan, dia juga akan berpikir untuk membantu orang lain. Yang demikian ada sangat banyak di antara kita. Saya dan Anda bersama-sama membantu orang lain. Saya sangat terharu. Saya bersukacita. Saya ingin mengikuti langkah Anda. Saya mendapat bantuan dari Anda. Saya bersyukur. Saya berikrar. Saya juga ingin mengikuti langkah Anda. Ini adalah mitra di jalan kebenaran yang membangkitkan tekad bodhisattva dapat bersama-sama melangkah di jalan yang sama. Membuka jalan kebenaran ini, orang yang bersama-sama dengan kita disebut dengan mitra di jalan kebenaran. Mitra bodhisattva di jalan kebenaran ini kita menyebutnya sebagai teman bodhisattva. Ini juga adalah para makhluk yang dulu pernah dituntun oleh kita. Sekarang kita mengatakan sesuatu, dia ingin mendekat. Ini sangat penting. Maka kita semuanya harus memahaminya dengan sungguh hati. Maka naskah sutra yang sebelumnya adalah para Buddha paling mulia dari para maha suciwan mengajar dan membimbing para makhluk membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan di dalam semua persamuan agung. Orang-orang yang menegakkan sutra teratai ini semua akan dapat mendengarnya. Sutra teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Buddha, beliau adalah sudah pada masa lampau setelah membina diri memiliki bekal yang sangat cukup. Jadi beliau telah mencapai kebudaan dengan sebutan paling mulia dari para mahasuciwan, mengajar dan membimbing para makhluk. Harus ada makhluk yang bersedia mendengar nama Buddha, dia timbul sukacita. Melihat wujud Buddha dan karakteristik Dharma, dia timbul sukacita. Sang Buddha membabarkan Dharma, dia timbul sukacita. Bersedia mengikuti Buddha untuk membina diri, bersedia menerima pengajaran dari Sang Buddha. Jadi karena sangat banyak orang yang datang mendengarkan Buddha membabarkan Dharma, ini dinamakan di dalam semua persamuan agung. Di tengah lingkungan dengan orang yang sangat banyak, jadi membabarkan Dharma yang halus dan menakjubkan. Ada orang yang mendengarkan, baru ada orang yang membabarkan. Jadi di tempat itu yang dibabarkan adalah Dharma yang halus dan menakjubkan. Sang Buddha datang ke dunia. Beliau awalnya adalah mengamati kapasitas dalam memberi pengajaran, menyesuaikan dengan akar kapasitas orang untuk menerima. Tetapi apa harapan mendasar Buddha? Harapan mendasar Buddha adalah berharap setiap orang bisa setara dengan Buddha, mampu memahami esensi dari prinsip kebenaran itu untuk memunculkan Dharma yang menakjubkan. Ini adalah ajaran sejati dari Buddha, yaitu ingin membuat batin setiap orang menjadikan Dharma sebagai esensi. Tetapi kita para makhluk hendak benar-benar bisa memahami adalah sulit. Jadi welas asih dari Sang Buddha dengan belas kasihnya membuka ajaran sementara. Sekarang akan menunjukkan ajaran sejati. Jadi menggunakan sangat banyak waktu untuk pelan-pelan menuntun. Setiap saat selalu menyesuaikan kapasitas para makhluk untuk membabarkan ajaran sementara, kemudian membahas lagi ajaran sejati. Ini adalah kesungguhan hati Buddha. Ini semua adalah Dharma yang halus dan menakjubkan. Harus bagaimana membawa para makhluk untuk datang ke tempat persamuhan. Sampai di persamuhan, harus bagaimana membabarkan Dharma sejati untuk mereka. Ini juga sangat penting. Jadi, orang-orang yang menegakkan sutra teratai ini semua akan dapat mendengarnya. Dengan hanya menegakkan intisari dari sutra teratai ini, menampakkan yang halus dan menakjubkan yang sejati, perihal bagaimana para Buddha datang ke dunia untuk menuntun para makhluk dan mengajarkan Dharma dari Bodhisattva, semuanya dapat didengarkan.
orang-orang yang menerima dharma ini. Sejumlah orang ini semua akan dapat mendengarnya dengan hanya menegakkan intisari dari sutra teratai ini. Tidak hanya mendengar sutra teratai, intisari yang terkandung di dalam sutra teratai kita sudah mengerti, memahaminya. Memahami Sang Buddha, beliau adalah menampakkan yang halus dan menunjukkan yang sejati. Walaupun terdengar begitu mudah, dalam pelaksanaannya sangat menakjubkan juga sangat nyata. Dharma yang sangat peka, kita perlu sangat bersungguh hati. Dharma yang sangat beragam dilaksanakan dengan sangat mendetail, maka menampakkan yang halus dan menunjukkan yang sejati. Dharma yang sangat menakjubkan ini sangatlah mendalam. Pada dasarnya Dharma memang begitu mendalam. Maka Dharma yang sesungguhnya ini merupakan intisari dari sutra teratai. Intisari ini merupakan Dharma sebenarnya harus menyatu dengan dunia. Bukan melepaskan diri dari kerumunan orang banyak, tetapi harus masuk ke dalam orang banyak. Maka perihal bagaimana para Buddha datang ke dunia untuk menuntun para makhluk, ini merupakan hal yang harus dipelajari oleh Bodhisattva. Mempelajari Dharma Agung Sang Buddha, yakni masuk ke dalam orang banyak dan membimbing para makhluk. Maka, mengajarkan Dharma dari Bodhisattva, dengan harapan seperti ini Sang Buddha mengajarkan Dharma Bodhisattva. Kita harus masuk ke dalam Bodhisattva semua makhluk. Untuk menyebarkan semangat Bodhisattva, maka semuanya dapat didengarkan. Mengerti semua intisari yang sangat menakjubkan, maka dapat dikatakan semuanya dapat didengarkan. Kita harus mengerti dengan sangat jelas Dharma ini. Selanjutnya sutra ini mengatakan, pada 3000 maharibu semua suara di dalam dan di luarnya, ke bawah sampai neraka Avici, ke atas sampai surga Akanista, semua suara ini dapat didengarnya tanpa merusak akar telinga. Karena telinganya tajam, semuanya dapat dibeda-bedakan dan diketahui. Sutra Teratai Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Harus bersungguh hati. Pada 3000 maharibu dunia, semua suara di dalam dan di luarnya. 3000 dunia, kita semua telah mengetahuinya. Sebelumnya juga terus membahas 3000 maharibu dunia. Ada satu alam ribu kecil, satu alam ribu menengah, satu maharibu dunia. Ini adalah 3000 maharibu dunia. Semua suara di dalam dan di luarnya sangat luas terbuka. Dunia yang tidak ada batas. Semua suara yang terdengar di dalam dan di luar dunia. Pada 3000 maharibu dunia, semua suara di dalam dan di luarnya, ke bawah sampai neraka Avici, ke atas sampai surga Akanista. Di dalam dan di luar dunia adalah merujuk pada dua balasan karma, baik dan buruk. Semua suara suka atau duka, ke bawah hingga neraka Avici dan ke atas hingga surga Akanista. Suara di dalam dan di luar dunia adalah suara apa? Adalah suara tidak terlepas dari kebajikan dan kejahatan. Ini semua suara suka atau duka. Untuk hal baik, suara semuanya sangat sukacita, bersumbangsi orang yang menerima bahagia, bersyukur, kita pergi mengundang teman. Semua orang berbuat kebajikan, saya dengan kamu melakukan bersama. Saya bersukacita, saya mempengaruhi Anda. Semuanya adalah bersukacita. Setelah melakukannya, penuh sukacita dalam Dharma. Demi kebajikan bukannya semuanya bersukacita. Pulang dari bersumbangsi di Myanmar, duluan pulang ke Gria Jingse. Mereka melepaskan koper mereka untuk liburan. Apakah capek? Tidak, sangat sukacita. Sukacita. Mendengar sukacita mereka, semuanya juga sangat sukacita. Hal yang sukacita setelah diterima, mereka aman damai pulang. Semua orang membawa sukacita dan senyuman untuk menggambarkan kegembiraan setiap orang. Ini adalah kebajikan dalam 3000 maharibu dunia. Hal di luar dalam bukan hanya ada di dalam Taiwan kita. Meninggalkan Taiwan di luar, sama halnya ada orang yang menderita. Kita pergi bersumbangsi, pergi merasakan penderitaan, tidak peduli negara yang manapun. Dalam kehidupan nyata dunia, kita selalu menggunakan satu demi satu negara datang memberi pengumpamaan. Umpama dalam dunia ini, negara yang berbeda dalam ruang antar negara bisa segera pergi mendengar suara orang di sana. Kita pergi, setelah pulang suara yang didapat adalah begitu bajik, begitu sukacita. Dan bagaimana dengan suara yang negatif? Inilah hambatan kita.
Ketika kita ingin melakukannya, maka kita harus melakukannya. Jika kita tidak ingin semua orang melakukannya, maka kita tidak bersedia melakukannya, sehingga kita tidak mampu menanggapi situasi. Batin muncul kerisauan yang diartikan dengan hal negatif. Hal negatif membuat batin tidak sukacita. Tanpa sukacita kita akan memiliki kerisauan. Belum lagi di dunia ada banyak bentuk nyata dari hal negatif. Ketika orang-orang berbicara kata-kata negatif, bahasa negatif, suara kasar, dan atmosfer, tubuh akan melakukan perbuatan dharma tidak baik. Batin, pikiran muncul fenomena tidak baik. Ketika batin tidak baik dalam perbuatan atau dharma, tubuh berperilaku tidak baik. Mulut berkata tidak baik. Ini adalah kejahatan yang besar. Suara seperti ini adalah suara dari penderitaan dan kebahagiaan. Jadi ke bawah hingga ke neraka avici dan ke atas hingga surga akan nista. Suara sukacita seperti ini mencapai hingga surga akan nista, dan suara penderitaan mencapai ke bawah hingga neraka avici. Inilah suara penderitaan dan kebahagiaan yang mana di dalam dan di luar adalah merujuk pada dua balasan karma, yaitu baik dan buruk. Jadi kita harus selalu mendorong semua orang untuk melakukan dharma yang baik. Masuk ke tengah orang banyak dan menghimbau semua orang. Tidak ada perbedaan antara Anda dan saya. Tidak ada batasan antara kita dan yang lain. Kita harus membantu yang menderita dan menghimbau orang yang baik untuk semua orang melakukan kebajikan bersama. Supaya semua orang timbul sukacita. Tanpa ada suara penderitaan, ini adalah tujuan kita. Semua suara itu dapat didengarnya tanpa merusak akar telinga. Telinga mendengar beraneka ragam suara baik dan suara jahat, namun dikarenakan batin murni tanpa noda, makanya tidak merusak akar telinga. 8 bagian dari suara memiliki makna terkandung, akar telinga juga memiliki fungsi dari 5 akar indera lainnya. Itu sebabnya mampu mendengar suara dari 10 alam. Semua suara itu dapat didengarnya tanpa merusak akar telinga. Akar telinga ini, telinga kita mendengar semua suara yang baik dan jahat. Akar telinga kita yang telah bersentuhan langsung dengan suara ini yang kita dengar. Hal ini sangat buruk. Hal ini sangat baik. Orang ini baik sekali. Orang itu buruk sekali dan tidak mengikuti aturan. Ini adalah hal yang telinga kita dengar terus-menerus. Namun dikarenakan batin murni tanpa noda, makanya tidak merusak akar telinga. Sebagai praktisi spiritual, kita menganggap pikiran kita sebagai wadah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, pikiran ini adalah wadah dari segala fenomena. Saat wadah pikiran kita murni, apapun yang kita masukkan ke dalamnya akan menjadi murni. Kita akan dapat mengubah yang buruk menjadi baik dan lebih mengerti mengubah suara jahat menjadi pelajaran. Saya sudah mengatakan hal ini beberapa hari yang lalu. Saya harap semua orang bisa menggunakan dharma. Dharma yang kita dengar adalah untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Digunakan dalam bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Jadi kita harus ingat bahwa pikiran adalah wadah. Pikiran adalah wadah. Wadah yang berisi segala fenomena. Kita harus menjaganya, tetap bersih dan menjaga agar kapasitasnya terbuka dan luas untuk mengubah semua suara jahat yang kita dengar menjadi baik. Dengan prinsip yang sama, jadi tidak merusak akar telinga. Ada banyak 8 bagian dari suara memiliki makna terkandung. Suara kita mempunyai 8 nada. Suara setiap orang, jika dianalisis maka ada 8 suara. Saat kita berbicara, kalian juga punya po, fo, mo, pin-in, nada 1, 2, 3, dan 4. Prinsip yang sama ada suara tinggi dan rendah yang memiliki banyak arti. Jika suara kita bernada tinggi sedikit maka akan terdengar lebih mengganggu. Jika suara kita bernada rendah, mungkin akan terdengar lebih sederhana. Oleh karena itu, perlu memutar dan mengatur nadanya. Akar telinga juga memiliki fungsi dari 5 akar indera lainnya. Untuk akar telinga ini, anggaplah mata sebagai telinga dan telinga sebagai mata. Karena melihat dengan mata, sama artinya mendengar dengan telinga. Mendengarkan dengan telinga sama artinya melihat dengan mata. Dan apa yang kita dengar dengan telinga juga berbunyi demikian. Dengarkan suara ini sepertinya ada sesuatu yang terjadi di suara tempat. Oh, apakah suara ini adalah suara mobil yang datang atau suara sesuatu yang bertabrakan? Dari suara ini kita dapat menganalisanya. Bertabrakan akan berakibat apa?
Apa akibatnya jika mobil sampai dengan lancar? Maka telinga kita tidak perlu pergi melihatnya. Kita akan tahu hasilnya dengan sendirinya. Ini sangat banyak yang kita ketahui. Akar telinga akan bisa untuk menggantikan 5 akar indera yang lain. Menggantikan mata, menggantikan hidung, menggantikan lidah. Dengan demikian bisa memahami semua hal ini. Melihat orang-orang membicarakan mengenai itu cabai, kita hanya mendengarnya, oh cabai. Anda tidak perlu melihatnya. Anda menggantikan lidah, oh cabai adalah pedas. Mulut mulai merasakan pedas. Ada perasaan yang demikian. Maka akar telinga ini bisa menggantikan fungsi 5 akar yang lain. Prinsip yang sama untuk digunakan. Jadi itu sebabnya mampu mendengar suara dari 10 alam. Karena telinganya tajam, semuanya dapat dibeda-bedakan dan diketahui. Dikarenakan Adam menegakkan sutra, makanya memiliki akar telinga yang tajam, mampu mendengar semua suara yang disebutkan di atas, membeda-bedakan dan mengetahuinya dengan jelas. Karena telinganya tajam, semuanya dapat dibeda-bedakan dan diketahui. Karena akar telinga kita pintar, tajam. Jika kita memiliki telinga dan mata, maka perawakan tidak akan bisa dibedakan dengan sangat jelas. Jadi kita harus memahaminya dengan bersungguh hati. Kepintaran telinga kita. Jadi karena telinganya tajam, semuanya dapat dibeda-bedakan dan diketahui. Dikarenakan kita menegakkan sutra, kita pernah menegakkan sutra. Jadi kita harus sangat memahami bahwa prinsip kebenaran Dharma ini dengan Dharma duniawi, dengan manusia, dengan hal permasalahan, dengan benda. Kita telah sangat jelas akan semuanya. Jika kita tidak mendengarkan Dharma, akar telinga terjalin dengan kondisi luar dan debu. Pengetahuan kita adalah makhluk awam. Pengetahuan makhluk awam, kita mengikuti praktik makhluk awam untuk menciptakan karma. Kita mudah untuk timbul kerisauan. Mudah untuk di tempat ini, kesadaran telinga untuk menerima. Yang datang semuanya adalah antara benar dan salah, adalah akan bisa menimbulkan sangat banyak ketidaktahuan. Kita menggunakan kebijaksanaan untuk membalikkan kesadaran ini. Kebijaksanaan datangnya dari mana? Maka itu adalah karena mendengarkan Dharma, memasuki esensi sutra. Esensi dari sutra teratai. Kita telah menerimanya, bukan hanya sekedar membaca dan melafalkan sutra. Saat kita membaca dan melafalkan ajaran dalam sutra, makna yang terkandung di dalamnya sudah kita terima dan serap. Karena itu kita harus menyerap intisari dari sutra tersebut. Esensi Dharma ke dalam hati kita. Ketika esensi Dharma telah meresap ke dalam batin, pendengaran kita secara alami akan mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan, sehingga kita benar-benar memiliki ketajaman pendengaran. Dengan kekuatan batin dan keteguhan hati, kita mampu membuat keputusan yang bijaksana, bukan sekedar mendengar perkataan orang lain atau menggunakan lidah untuk menyebarkan gosip dan membedakan benar atau salah. Apakah perkataan itu benar atau palsu? Jika kita hanya mendengar suara begitu saja, seringkali kita menjadi ragu-ragu, benarkah atau palsukah ini? Namun jika kita benar-benar mengamalkan ajaran, kita akan mampu menganalisis benar atau salah dengan kebijaksanaan, sehingga dapat memahaminya dengan jelas. Akar telinga yang tajam itulah yang disebut keteguhan, inti kekuatan atau esensi jiwa kita, karena intisari dari ajaran telah meresap ke dalam hati kita. Maka hati kita memiliki keteguhan dan kekuatan. Dengan keteguhan hati ini, apapun yang kita dengar, kita akan dapat memahaminya. Ini disebut telinganya tajam. Telah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Setiap suara yang didengar harus didengarkan dengan kebijaksanaan. Mampu mendengar semua suara yang disebutkan di atas, membeda-bedakan dan mengetahuinya dengan jelas. Semua orang bisa jelas. Yang terpenting adalah saya sudah memberitahu semua orang garis besarnya sebelumnya. Semua orang harus bersungguh hati. Sebelum membabarkan sutra ini, ingin semua orang paham garis besar. Ketika Bodhisattva melatih diri, jasanya semakin tinggi dan aktivitas batinnya semakin murni. Ini telah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita telah mengerti alah pelatihan diri kita. Keberanian semangat kita yang harus dilakukan, kita harus melakukannya. Baik, buruk kita bedakan dengan jelas. Yang baik kita mendorong semua orang melakukannya sampai semua orang bersuka cita. Suara kebajikan sangat bersuka cita, kondisi batin yang buruk sangat suram, ada kerisauan ataupun berbagai rintangan,
Bila mempunyai keberanian, maka tidak akan ada rintangan. Yang patut dilakukan, lakukan dengan hati yang polos, dengan pengetahuan melakukan masalah, selapis demi selapis rintangan, dengan kebijaksanaan melakukan masalah, lancar tanpa hambatan. Hanya perbedaan di sini saja, sehingga semua orang senantiasa bersungguh hati.